Pernah kepikiran nggak, apa hubungannya sepiring makanan buat anak-anak sama masa depan ekonomi sebuah negara? Ternyata hubungannya itu erat banget loh. Hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah program nasional yang menjadikan piring makan sebagai fondasi buat Indonesia ke depan. Yuk kita mulai. Masa depan bangsa dimulai dari piring makan. Mungkin kedengarannya klise ya, tapi kalimat ini bukan sekedar slogan kosong. Ini adalah inti dari semua yang akan kita bahas. Dari satu hal yang kelihatannya sederhana, yaitu mastiin setiap anak dapat gizi yang cukup, ternyata bisa lahir sebuah kebijakan nasional yang sangat ambisius. Oke, tapi sebelum kita ngomongin detail program dan angka-angkanya, kita perlu mundur selangkah dulu. Soalnya untuk bisa benar-benar ngerti program ini, kita harus paham dulu satu ide yang sangat mendasar. Apa sih artinya jadi manusia dalam sebuah negara? Hakikat manusia. Waduh, kedengerannya berat banget ya. Tenang, sebetulnya simpel kok. Gini, di satu sisi kita ini individu. Kita butuh makan, butuh sehat, ya kan? Tapi di sisi lain, kita ini makhluk sosial. Kita nggak bisa hidup sendirian. Nah, disinilah peran negara masuk. Negara itu hadir sebagai wujud dari tanggung jawab kita bareng-bareng untuk memastikan semua orang bisa sejahtera. Terus gimana cara negara mengubah ide yang filosofis tadi jadi aksi nyata? Nah, jawabannya ada di program ini. Program Makan Bergizi Gratis ini adalah cara negara menjawab dua kebutuhan kita sekaligus, memenuhi gizi setiap individu demi memperkuat kita semua sebagai satu komunitas bangsa. Program ini tuh pukulannya dua arah, dan dua-duanya saling menguatkan. Dari sisi ekonomi, ini jelas investasi jangka panjang. Anak yang gizinya bagus hari ini, ya bakal jadi angkatan kerja yang produktif di masa depan. Terus lihat sisi sosialnya, ini soal keadilan. Tujuannya jelas banget, nurunin angka stunting, bikin anak-anak lebih fokus belajar, dan yang paling penting, ngasih kesempatan yang sama buat semua. Tapi, mungkin ada yang mikir, ini kan cuma program bagi-bagi makanan biasa. Eits, tunggu dulu. Ini jauh lebih dalam dari itu. Program ini bisa kita lihat sebagai sebuah ujian untuk sistem ekonomi kita sendiri. Apakah program ini benar-benar mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Mari kita lihat. Nah, pertanyaan ini membawa kita ke jantung pembahasannya. Gimana caranya sebuah program makan bisa jadi cerminan dari ideologi ekonomi yang besar? Jawabannya ada di dua nilai inti berikut ini. Yang pertama, paham kekeluargaan. Ini tuh ruhnya ekonomi Pancasila. Bayangin deh, sebuah keluarga lagi makan bareng. Tujuannya kan bukan siapa yang dapat lauk paling banyak, tapi gimana caranya semua orang bisa makan dan kenyang. Nah, ekonomi kita semestinya bekerja kayak gitu, untuk kesejahteraan bersama. Yang kedua, gotong royong. Kalau kekeluargaan tadi tujuannya, gotong royong ini adalah gerakannya. Ini soal kerja bareng. Negara, pengusaha, masyarakat, semuanya bahu-membahu buat mencapai satu tujuan. Program ini adalah wujud nyata dari semangat itu. Coba kita bandingkan dua pendekatan ini. Di satu sisi ada kebersamaan, di mana kita kerjasama untuk keadilan sosial. Di sisi lain, ada persaingan bebas, di mana tujuannya ya keuntungan individu. Ekonomi Pancasila jelas memilih jalan yang pertama, dan program makan gratis ini seharusnya jadi cerminan dari pilihan itu. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang kita masuk ke prakteknya. Setiap kebijakan besar pasti ada yang diuntungkan, dan mungkin ada juga yang dirugikan. Mari kita bedah siapa aja sih yang bakal merasakan dampak dari program ini. Nah, disinilah letak kerumitannya. Di atas kertas, kelihatannya semua senang. Siswa jadi lebih sehat, keluarga bebannya berkurang, petani dan UMKM lokal dapat pasar baru. Tapi, coba lihat deh kolom potensi kerugiannya. Ini bahaya beneran. Gimana kalau yang dilibatkan cuma perusahaan besar dan UMKM lokal malah tersinggir? Dan yang paling ngeri, gimana kalau anggarannya diselewengkan? Disinilah ide bagus bisa hancur lebur karena eksekusi yang buruk. Agar berhasil, program ini harus ditopang oleh tiga pilar yang kokoh: negara, pasar, dan masyarakat. Negara yang merencanakan dan mendanai. Pasar, yaitu para pengusaha yang menyediakan pasokan. Dan masyarakat yang ikut mengawasi pelaksanaannya. Kalau salah satu pilar ini rapuh, ya seluruh bangunannya bisa ambruk. Biar analisis kita makin dalam, coba kita tanya ke para arsitek ekonomi Indonesia. Kira-kira kalau mereka masih ada, apa ya komentar mereka soal program semacam ini? Kalau Bung Hatta melihat program ini, beliau pasti bakal langsung nanya, di mana peran koperasinya? Buat beliau, koperasi itu jantungnya ekonomi kekeluargaan. Tanpa melibatkan koperasi, risiko manfaat program ini hanya dinikmati segelintir pihak jadi besar sekali. Sementara itu, Pak Mubiarto pasti bakal mengingatkan kita kalau rakyat itu bukan objek, tapi subjek. Maksudnya, program ini nggak boleh cuma menjadikan petani dan UMKM sebagai penonton.
Mereka harus jadi pemain utamanya, dari hulu sampai hilir. Harus ada pemberdayaan. Dan Pasri Edi Swassono akan membawa kita kembali ke tujuan akhirnya, keadilan sosial. Beliau akan bertanya, program ini ujung-ujungnya buat siapa? Untuk mengangkat kesejahteraan orang banyak atau hanya memperkaya segelintir kelompok saja? Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling penting. Setelah tahu konsep dan risikonya, pertanyaannya adalah, gimana caranya kita memastikan ide bagus ini tidak gagal dalam pelaksanaannya? Mari kita lihat rekomendasinya. Jadi ini dia kesimpulannya. Program ini punya potensi yang luar biasa besar untuk membangkitkan ekonomi kita. Tapi, ada satu syarat mutlak. Potensi itu bisa jadi sia-sia tanpa adanya tata kelola yang baik dan transparansi total. Terus gimana caranya? Ada 4 resep kunci nih. 1. Berdayakan yang lokal, utamakan kooperasi, petani dan UMKM. 2. Awasi bareng-bareng, libatkan masyarakat biar nggak ada yang main-main dengan anggaran. 3. Jangan cuma kasih makan, tapi juga edukasi gizi. Dan 4. Anggarannya harus jelas dan berkelanjutan, jangan cuma hangat-hangat di awal. Cuma dengan 4 langkah ini, program ini bisa berubah dari biaya menjadi investasi. Jadi, mari kita ubah cara pandang kita. Program ini bukanlah biaya, tapi sebuah investasi untuk masa depan Indonesia. Pertanyaan yang sebenarnya sekarang bukan lagi perlu atau tidak, tapi bagaimana kita semua bisa ikut mengawal agar investasi maha penting ini berhasil dan tidak salah jalan. Jawabannya ada di tangan kita semua. Terima kasih sudah menyimak.